爱你，我永远不会和别人在一起。Halo guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, sesuai yang Mimin bilang di bagian sebelumnya, kita di video ini udah masuk ke season 4 ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu bagian-bagian sebelumnya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi reban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Setibanya di halaman pavilion harta karun, Yanji sempat melarang King Long dan Yanmo memasuki pavilion dengan alasan kemampuan mereka tidaklah cukup untuk mendapatkan harta karun, bahkan mengancam bisa saja menghabisi mereka di tempat ini. Meskipun menyadari Yanji menjadi orang paling kuat di tempat ini, namun Yanmo dan King Long tidaklah menunjukkan rasa takut sedikit pun. Tapi sayangnya belum sempat terjadi keributan, Gansu justru angkat bicara dan membenarkan ucapan Yanji, di mana hanya orang yang memiliki kekuatan saja yang diizinkan untuk memasuki pavilion. Lagi dan lagi, King Long tidaklah menyerah begitu saja dan menegaskan, meskipun dia dan Yanmo tidaklah memiliki peluang untuk menang melawan Master Rana Danceng yang telah melewati 4 kesengsaraan, namun mereka juga mengancam bisa mengirim informasi kepada seluruh klan naga, sehingga mereka tidaklah akan bisa selamat setelah meninggalkan mansion 9 pedang. Nah, sebelum lanjut, Mimin jelasin dulu ranah di series Donghua Transformasi Bintang supaya lebih paham. Jadi simak baik-baik ya guys ya. Seperti yang udah kita ketahui, sebelum menjadi kultivator, seseorang harus melewati ranah Haotian dan Xiantian. Kemudian barulah menjadi kultivator setelah memasuki ranah Jindan alias inti emas. Di atasnya ada ranah Yuan Ying alias Nascenso, dan kemudian ranah Dongsu. Baik ranah Jindan, Yuan Ying, dan Dongsu memiliki 3 level, awal, menengah, dan puncak. Setelah memasuki level Dongsu, seseorang harus melewati petaka petir sebanyak 6 kali untuk naik ke level Kongming, yang juga disebut kesengsaraan pertama. Kemudian melewati 6 petaka petir berikutnya untuk naik ke level Dujie, disebut juga sebagai kesengsaraan kedua. Dan melewati 9 petaka petir untuk menerobos level Daceng, disebut juga sebagai kesengsaraan ketiga. Tidak sampai di sini saja. Setelah memasuki ranah Daceng, sistem kultivasi juga akan berbeda, di mana petaka petir yang dihadapi juga jauh lebih kuat dan memiliki 9 tahapan. Tahap pertama disebut kesengsaraan keempat, dan seterusnya sampai ke tahap 9 yang disebut 12 kesengsaraan. Tahap pertama sampai ke 9 juga bisa disebut sebagai seorang immortal alias dewa abadi, hanya dibedakan dengan tingkat kesengsaraan yang telah dilewati. Setelah melewati 12 kesengsaraan tersebut, mereka akan memasuki ranah Heavenly Immortal, Golden Immortal, dan Mystic Immortal. Setiap tingkatan memiliki 9 tahapan. Kemudian barulah memasuki ranah Dewa yang juga masih ada beberapa tingkatan lagi. Dan akan kita bahas jika Kinyu sudah mendekati level Dewa. Sampai di sini jelas ya guys ya. Singkatnya, di tengah-tengah keributan, Jiang Li terlihat menunjukkan segel 9 guntur yang hanya bisa dibentuk oleh seorang immortal di atas 8 kesengsaraan, sehingga membuat seluruh orang ketar-ketir melihatnya. Sementara Kinyu lantas memberikan solusi untuk mengizinkan seluruh orang memasuki pavilion harta karun dan membagi harta sesuai dengan kekuatan masing-masing. Meskipun Yanji dan Gansu menyetujuinya, namun mereka tetap melarang Jiang Li berpartisipasi dalam pemburuan harta karun.
Pasalnya mereka takut Jiang Li menggunakan segel 9 guntur untuk menyerang mereka. Singkatnya, setelah seluruh orang sepakat dan mulai memasuki pavilion harta karun, Qin Yu terlihat membawa Jiang Li ke tempat sepi dan memintanya untuk menunggu di tempat ini. Tidak menolaknya, Jiang Li lantas memberikan satu segel 9 guntur kepada Qin Yu untuk berjaga-jaga. Pasalnya dia masih memiliki 3 segel lainnya. Meskipun berat meninggalkan kekasih hatinya, namun tidak ingin gak kebagian harta karun, Qin Yu mau tidak mau harus tetap meninggalkan Jiang Li seorang diri. Kejadian barusan justru membuat Qin Yu menemukan sebuah cincin misterius di jari patung. Meskipun tidak mengetahui harta apa yang dia peroleh, namun Qin Yu tetap menyimpannya. Singkatnya, setelah memasuki aula, seluruh anggota langsung menemukan 18 cincin pengendali binatang roh dan dibagi rata, di mana Qin Yu mendapatkan 4 cincin. Setelah pembagian rata dan adil, mereka lantas berniat untuk memasuki aula kedua. Namun mereka justru dikejutkan melihat Jiang Li sudah ada di tempat ini. Liao. Kemunculan Jiang Li jelas menimbulkan keributan. Tidak sedikit dari mereka beranggapan Jiang Li pastilah secara diam-diam ingin mengambil harta unik, bahkan telah melanggar janji yang telah sebelumnya dia sepakati. Meskipun Jiang Li telah bersumpah tidak mengambil harta unik, serta Qin Yu menegaskan Jiang Li hanya berjanji tidak mengikuti perburuan harta dan bukan memasuki pavilion, namun dikarenakan para tua bangka tidaklah percaya, baik Qin Yu dan Jiang Li langsung mengancam dengan segel 9 guntur, sehingga membuat Gansu dan Yanji tidaklah berani mengatakan apapun lagi. Setelah situasi terkendali dan mencari harta karun kembali dilanjutkan, mereka lantas menemukan 8 buah kuas yang merupakan senjata kelas menengah dengan niat pedang di dalamnya, sehingga membuat mereka mulai bertanya-tanya, apakah Kaisar Immortal Niang adalah dewa pedang yang selama ini telah menghilang? Tidak memperdulikan hal tersebut, Jiang Li lantas menunjukkan 3 buah lukisan kepada Qin Yu. Bahkan ketika Yanji dan Yan Mo juga mengambil 1 buah lukisan bersama dengan Qin Yu, seluruh orang yang tidak memegang lukisan langsung tersegel tidak bisa bergerak. Bersamaan dengan hal tersebut, suara Kaisar Immortal Niang mengatakan, ketiga lukisan disebut sebagai diagram pemecah langit. Selain berisi 3 teknik pedang pemecah langit miliknya, diagram tersebut juga bisa melindungi pemiliknya dari kekuatan immortal langit dan iblis langit. Selain itu juga, jika ketiga diagram digabungkan, maka akan membentuk sebuah peta menuju alam Niang. Setiap pemegang peta bisa membawa 5 anggota untuk memasuki alam Niang. Dengan kata lain, ketiga diagram tersebut adalah harta paling berharga. Pasalnya bisa membuat mereka mendapatkan harta lebih banyak di alam Niang nantinya. Pasca suara Kaisar Niang menghilang, serta seluruh orang bisa kembali bergerak, baik Qin Yu, Yanji, dan Yan Mo sempat menutupi rahasia tentang lukisan. Sementara Gansu seolah-olah menyadari hal janggal. Namun belum sempat dia berpikir lebih jauh, mereka tiba-tiba saja diteleportasi meninggalkan kediaman mansion 9 pedang ke Pulau Jinmu. Tidak banyak berbicara dan harus melaporkan kejadian di mansion Immortal 9 pedang kepada para petinggi faksi masing-masing, seluruh anggota lantas segera pamit undur diri. Sementara Jiang Li justru memberikan 3 kuas kepada Qin Yu dan mengatakan, dikarenakan dia sebelumnya lebih dulu tiba di lantai kedua, dia secara sengaja mengambil 3 kuas tersebut. Terlebih lagi dia sebelumnya hanya bersumpah tidak mengambil harta unik dan bukan harta biasa. Bersamaan dengan hal tersebut, suara Immortal Niang kembali terdengar dan memberikan selamat kepada Qin Yu, di mana ternyata cincin yang sebelumnya Qin Yu temukan adalah cincin Raja Api Hitam. Selain harta penyimpanan tingkat tinggi, cincin tersebut juga menyimpan domain api langit dan domain gravitasi.
Meskipun mendapatkan keberuntungan mendapatkan cincin yang memiliki dua kekuatan domain utama, namun Kinyu juga merasa sedih kekuatannya masih sangat lemah, sehingga hanya bisa mengeluarkan kekuatan api langit tingkat rendah. Dengan adanya alasan tersebut, Kinyu bertekad untuk segera meningkatkan kekuatannya ke tingkat daceng. 丽儿，我们回家。 Singkatnya, Kinyu terlihat mulai melakukan terobosan dengan inti jiwa seorang immortal dua kesengsaraan yang dia sebelumnya temukan di Mansion Kingyo. Selain membantunya menerobos tab inti bintang kultivasi transformasi bintang, air mata meteor di tubuhnya juga berevolusi menjadi energi kehidupan. Bahkan membuat Jiangli terkejut merasakan energi kehidupan milik Kinyu sangat mirip dengan energi pengorbanan Bibi Mei. 是梅阿姨的生命神力。 Sementara itu di Istana Linyu dan Istana Naga, mereka sama-sama menyerahkan lukisan alias diagram pemecah langit kepada para petinggi masing-masing dan menjelaskan kegunaan diagram tersebut untuk menemukan alam Niang. Sedangkan di faksi Kingsu, Gansu dan Sanku mendapatkan perintah dari Kaisar Yu untuk mendapatkan salah satu lukisan pemecah langit dengan cara apapun. Menyadari cukup sulit merebut lukisan alias diagram pemecah langit dari aliran iblis dan klan naga, Sanku justru secara nekat ingin merebut lukisan milik Kinyu. Dia bahkan tidak memperdulikan sosok immortal di belakang pavilion bintang. Di sisi lain, Kinyu pada akhirnya berhasil mendapatkan terobosan. Selain mampu mengendalikan api langit, kekuatannya juga telah menembus tahap akhir inti bintang. Hal itu setara dengan puncak Ranadu Jie dan satu level lagi menembus Rana Daceng. Singkatnya, Kinyu terlihat menemui Jiangli yang sudah lama menunggunya. Di momen ini, Jiangli memberikan informasi kalau Huo Fei dan Xiao He sedang berlatih bersama Paman Lan ke suatu tempat. Mengesampingkan hal itu, dan untuk mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Jiangli, Kinyu lantas mengajaknya berkeliling kota Yanji. 哎，你跟我来。丽大哥，你家这儿可真热闹啊！哇， Sementara itu, Gansu dan Sanku terlihat sudah tiba di pavilion bintang. Bahkan meski mengetahui tempat tersebut terdapat formasi pelindung, Sanku terlihat tidaklah memperdulikannya dan mencoba memaksa untuk menghancurkannya, sehingga membuat Zhuangzong segera meminta para penjaga untuk memperkuat formasi. Untungnya saja, ketika Zhuangzong tidak lagi mampu bertahan, Jiang Lan pada akhirnya menunjukkan diri dan memblokir serangan kedua musuh. Bahkan dia memanggil kedua tetua faksi Kingsu dengan sebutan seorang junior tidak memiliki sopan santun. Mengetahui fakta bahwa Jiang Lan adalah seorang immortal tapi justru melindungi aliran iblis, sempat membuat Sanku menyombongkan diri dan membawa-bawa nama ketua faksi Kingsu yang diketahui bernama Ming Lian yang sudah melewati 12 kesengsaraan alias satu langkah lagi menjadi Heavenly Immortal. Namun sayangnya bagi Jiang Lan, Ming Lian juga hanya seorang junior di matanya. Bahkan sekelas elang emas dari Pulau Iblis Rock juga hanya bagaikan burung kecil di matanya. Di saat Sanku emosi mendengarkan kesombongan Jiang Lan dan memintanya untuk menjelaskan identitasnya dan sudah seberapa kesengsaraan yang dia lewati, Jiang Lan justru tidaklah memperdulikannya serta mengusir mereka dari tempat ini. Di tempat lain, Kinyu dan Jiangli sedang menikmati momen keindahan di bawah pohon beringin tua. Bahkan terjadilah adegan haram. Waduh. Di tengah-tengah momen romantis tersebut, suasana tiba-tiba saja berubah mencekam.
Bahkan terlihat ada sebuah ruang teleportasi terbentuk dan memunculkan sosok misterius luar biasa kuat. Nah, ternyata sosok tersebut bernama Zhou Xian, sekaligus sepupu Jiangli. Tujuannya ke tempat ini untuk memberikan surat dari ayah Jiangli yang diketahui merupakan ketua klan, di mana sang ayah memintanya untuk segera kembali. Di saat Zhou Xian merasa heran, kenapa Jiangli bergaul dengan manusia fana, Jiangli lantas beralasan baru bertemu dengan Qinyu, serta hanyalah sekedar teman, dan meminta Zhou Xian untuk membawanya kembali ke klan. Meskipun Jiangli mengatakan hal seperti itu dan mencoba menutupi hubungannya dengan Qinyu, namun dia juga menyampaikan pesan lewat transmisi suara kepada Qinyu, di mana dia terpaksa menyembunyikan hubungan mereka. Pasalnya jika sampai Zhou Xian mengetahuinya, Qinyu pastilah akan tewas. 我爱你，我永远不会和别人在一起。 Tidak berselang lama ketika Qinyu dihampiri oleh seorang bocah untuk menghiburnya agar tidak menangis ditinggalin ceweknya, Qinyu tiba-tiba saja kembali dihampiri oleh Zhou Xian dan memintanya untuk tidak mendekati Jiangli. Pasalnya dia beranggapan seorang manusia fana tidak layak untuk disandingkan dengan Jiangli. Di saat Qinyu tidaklah memperdulikannya, Zhou Xian tiba-tiba saja melepaskan kekuatan, sehingga menimbulkan keributan luar biasa hebat di tempat ini. Bahkan melihat Qinyu cukup memiliki kemampuan, dia justru secara nekat meledakkan seluruh isi kota. Melihat banyak nyawa penduduk kota melayang, jelas membuat Qinyu benar-benar emosi. Bahkan mengancam kalau Zhou Xian akan mendapatkan hukuman dari jalan surgawi. Namun dikarenakan Zhou Xian tidaklah memperdulikannya, semakin membuat Qinyu muak. Tapi di saat dia ingin melepaskan serangan, Jiang Lan tiba-tiba saja muncul dan menghentikannya. Kemunculan Jiang Lan juga membuat Zhou Xian tidaklah berani lagi melakukan apapun. Bahkan setelah memberikan salam hormat, dia langsung bergegas meninggalkan tempat ini. Singkatnya, di saat Qinyu bertanya apakah Zhou Xian akan mendapatkan hukuman surga, Jiang Lan menegaskan surga adalah sesuatu yang misterius. Mereka tidaklah bisa memastikannya. Hanya saja satu hal yang pasti, Zhou Xian selama ini tidaklah percaya dengan adanya hukum. Dia hanya hidup dengan cara membunuh lawannya. Ucapan barusan seketika membuat Qinyu semakin bingung. Siapa sebenarnya Jiang Lan dan Ling Er? Dari manakah mereka sebenarnya berasal? Bukannya menjawab pertanyaan barusan, Jiang Lan justru mengatakan dia sebelumnya pernah meminta Qinyu untuk tidak jatuh cinta kepada Jiangli. Selain Jiangli memiliki identitas dan rahasia tidak biasa, dia juga memiliki banyak pengagum yang tidak kalah kuat dari Zhou Xian. Sehingga pastilah tidak sedikit orang yang akan mengizinkan Qinyu untuk dekat dengan Jiangli. Meskipun fakta tersebut mengejutkan, namun Qinyu terlihat tidaklah gentar sedikit pun. Dia bahkan berniat untuk segera menjadi lebih kuat dan melampaui Zhou Xian, serta memiliki kemampuan untuk berdiri di samping Jiangli. Mendengarkan hal tersebut, seketika membuat Jiang Lan merasa puas. Dia juga memberikan hadiah boneka immortal pedang bernama Lan Feng. Bisa digerakkan dengan batu primordial kelas tinggi. Semakin banyak batu primordial yang digunakan, maka semakin kuat juga kekuatannya. Dan boneka tersebut adalah hadiah terakhir dari Jiang Lan. Pasalnya dia harus segera kembali ke klan untuk melindungi Jiangli dari berbagai masalah. Selain itu juga, Jiang Lan berpesan kepada Qinyu untuk mencapai Ranah Dacheng sebelum menuju alam Niang. Sedangkan seberapa kuat Qinyu baru bisa menemui Jiangli, dia akan menemukan jawabannya di alam Niang nantinya. Keesokan harinya, Qinyu lantas menjelaskan situasi yang akan segera dihadapi.
di mana karena dia memiliki diagram pemecah langit dan kemungkinan akan menjadi incaran faksi lain, dia lantas meminta ayahnya dan Qin Feng untuk tinggal di Paviliun Bintang. Sementara Qin Zheng yang saat ini menjadi kaisar haruslah tetap berada di kota Yanjing. Namun Qin Yu juga akan meninggalkan diagram, dan jika nanti mendapatkan serangan, Qin Yu meminta Qin Zheng tidak melawan, serta memberikan diagram pemecah langit tersebut. Pasalnya dirinya ingin bergegas ke galaksi Chaos demi segera mendapatkan terobosan. Singkatnya, dengan baju baru pemberian Jiang Li, Qin Yu lantas memulai perjalanan menuju galaksi Chaos. Meski di tengah perjalanan sempat mendapatkan serangan dari monster hiu, namun dengan mengandalkan boneka pedang immortal, monster tersebut dengan mudah dikalahkan. Dengan mengandalkan inti jiwa monster hiu, Qin Yu akhirnya benar-benar mendapatkan terobosan dan hampir mencapai Ranah Dacheng. Singkatnya, ketika dia kembali melanjutkan petualangan, Qin Yu justru bertemu dengan binatang roh kilin hitam di Ranah Dujie alias 3 kesengsaraan. Namun bukannya gentar, Qin Yu justru berniat menjadikannya sebagai hewan tunggangan. Meskipun kilin hitam sempat menolak, namun di saat Qin Yu melepaskan api langit, hal itu seketika membuatnya ketakutan dan mencoba melarikan diri. Namun Qin Yu jelas tidaklah membiarkannya pergi begitu saja. Hanya dalam pertarungan singkat, serta kilin hitam tidak memiliki kesempatan untuk menang, Qin Yu lantas memintanya untuk menjadi hewan tunggangannya. Meskipun kilin hitam sempat menolaknya, tapi setelah Qin Yu menegaskan dia hanya akan menjadi tunggangan sampai dirinya mendapatkan terobosan, bahkan nantinya hanya cukup bertugas menjaga keluarganya, kilin hitam pada akhirnya setuju, sehingga Qin Yu segera menggunakan cincin pengikat binatang roh. Tidak berselang lama pasca kejadian tersebut, Qin Yu tanpa sengaja melihat Lian Chong sedang melewati kesengsaraan ke-8 dan mendapatkan sebuah serangan. Bahkan Lian Chong sempat beranggapan akan segera mati. Namun untungnya saja, Qin Yu segera membantunya. Dia juga memberikan pil kehidupan dari air mata meteornya untuk memulihkan kondisi Lian Chong, sehingga bisa melewati kesengsaraan ke-8. Pasca berhasil melewati kesengsaraan, Lian Chong lantas segera mengucapkan terima kasih dan memperkenalkan identitasnya berasal dari Pulau Rock Iblis alias Pulau Pengmo. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita Donghua Transformasi Bintang di part kali ini. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Untuk part selanjutnya tunggu notifikasinya ya guys ya. Jadi jangan lupa subrek supaya nggak ketinggalan updatean videonya. Oke lah guys, di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe